Gagal total. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap pelayan tersebut. Kita akan membawa perempuan ini melalui jendela. Di sana mereka sudah menunggunya. Sementara di luar, Alvano baru keluar ingin melihat pengantinnya. Maaf Tuan, tapi Anda belum bisa menemui Nona. Biar kami yang akan memeriksanya. Anda tunggu saja di bawah. Ucap Bianti, sudah dari kemarin mereka tidak dipertemukan. Mau tidak mau Alvano mengangguk. Bianti langsung membuka pintu kamar Anidia. Di belakang juga ada sahabat Anidia yang mengikuti Bianti dan Olen. Cepatlah, Diego dan Cleo sedang membantu membuka pintu balkon. Tiamor masuk ke dalam kamar mengangkat tubuh Anidia. Kalian ikut kami. Jangan sampai kita ketahuan. Perempuan yang tadi langsung keluar dari balkon. Saat mereka berhasil keluar, para sahabat dan pelayan Anidia juga masuk. Mereka langsung terkejut melihat Emu tertidur pulas dan Anidia sudah tidak ada lagi di sana. Penjaga, kemana Nyonya Anidia? Apa yang kalian lakukan di luar? Teriak Olen. Semua orang panik. Sial, matilah kita. Pengawal yang berjaga di sana langsung menekan tombol yang ada di telinga mereka. Nyonya muda diculik. Mereka langsung berpencar mencari Anidia. Sedangkan di aula, para tamu dan keluarga Alvano sudah hadir semua. Petir langsung membisikkan sesuatu pada telinga Alvano. Seketika wajahnya langsung merah padam. Ternyata mereka ingin mati. Alvano segera pergi dari sana tanpa peduli dengan orang-orang yang sedang kebingungan. Sial, kita ketahuan. Tiamor langsung membawa Anidia lari dari sana melalui pintu belakang. Jangan biarkan mereka lolos. Bawa mereka hidup-hidup ke sini. Jangan biarkan Anidiaku dibawa oleh mereka. Alvano langsung melihat. Para anak buahnya mencari Anidia. Tidak tinggal diam. Dia juga pergi untuk mencari kekasihnya itu. Mereka pasti keluar dari pintu belakang. Tutup akses dari sana. Ucap Samuel yang sedang memantau CCTV area belakang. Sial. Mereka sudah menutup pintu keluar. Apa ada jalan lain selain ini? Tanya Diego. Jalan satu-satunya adalah ini. Mereka hanya berjumlah sekitar 6 orang. Kita harus melawan mereka. Tanpa menunggu lagi mereka langsung menyerang pengawal Alvano. Tuan mereka semua sedang menuju kemari. Pengawal Tiamor melihat para pengawal Alvano yang sedang menuju ke sana. Habisi merek semu. Kita harus meninggalkan tempat ini. Pertarungan tidak bisa dilakukan lagi. Anidia yang masih terlelap tidak tahu apapun di dalam gendongan Tiamor. Ternyata kau masih punya nyali ya. Suara seseorang di belakang Tiamor langsung membuat mereka berbalik. Sial, ucap Tiamor. Alvano masih dengan wajah datarnya. Dia melihat ke arah kekasihnya yang terlelap sangat cantik dengan gaun pengantin yang melekat di tubuh mungilnya. Aku tidak ingin wanitaku kesakitan. Jadi serahkan dia padaku. Kita akan berurusan di lain waktu. Aku ingin melanjutkan acara yang sempat tertunda gara-gara orang-orang bodoh seperti kalian. Ucap Alvano sinis. Sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kau sudah membuat wanita yang paling aku cintai mati. Sekarang aku akan ambil wanitamu sebagai gantinya. Wanitamu yang terlalu bodoh. Dia menyerahkan dirinya padaku. Bahkan malam itu aku sama sekali tidak selera pada tubuhnya itu. Tapi dia memaksa ingin dipuaskan. Bajingan. Aku tidak akan mengembalikan apa yang menjadi milikku padamu. Aku tidak memiliki kesabaran lebih. Tapi melihat wanitaku yang sangat nyenyak itu, aku berusaha bersabar. Tapi jangan sampai kesabaranku habis. Elina yang baru datang langsung terkejut saat melihat kakaknya yang sudah babak belur. Diego dan Cleo sudah diamankan oleh pengawal Alvano. Kakak, lepaskan kakakku. Alvano, tolong lepasin mereka. Kalian tidak sedekat itu, Nona. Jadi jangan terlalu percaya diri. Ucap petir sinis. Alvano tidak menanggapi Elina. Dia menganggap Elina seperti angin berlalu. Baiklah kalau kau masih tetap tidak mau menyerahkan wanitaku. Alvano melihat ke arah Jordan dan Samuel yang ada di sampingnya. Mengerti dengan tatapan sangat tuan. Mereka langsung melakukan aksinya. Mereka langsung melumpuhkan Tiamor. Kedua kaki Tiamor ditendang oleh mereka. Dan tangan Tiamor langsung dilumpuhkan. Dengan sigap Alvano menyambut tubuh mungil wanitanya. Bahkan kau sangat cantik. Saat sedang terlelap baby, Alvano mengecup lembut bibir Anidia, kemudian menoleh ke arah Elina. Entah kenapa kalian ikut campur dengan urusan pria itu. Tapi yang jelas, aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti wanitaku. Aku sangat mencintaimu, Alvano. Kau adalah satu-satunya alasan aku hidup sampai sekarang ini.
Kesalah terbesarku adalah menyuruh sahabatku untuk menolongmu pada saat itu. Setelah mengatakan itu, Alvano segera pergi dari sana. Alvano, tunggu dulu. Kamu bisa menikah denganku. Aku jamin kamu akan bahagia. Aku masih perawan. Semua itu aku jaga hanya untukmu. Aku rela pindah kemari hanya untuk melihat wajahmu. Aku mohon, Alvano. Elina mengejar Alvano dari belakang. Bawa wanita gila itu dari sini. Samuel langsung membawa Elina dari sana. Urus mereka semua. Bawa mereka ke markas, ucap Jordan. Alvano membawa Anidia ke kamar yang tadi sempat menjadi saksi penculikanku kekasihnya itu. Apa dia baik-baik aja? Lisa yang melihat Alvano membawa Anidia dalam keadaan tidak sadar diri sangat khawatir. Alvano tidak menjawab. Bangunkan mereka. Olin langsung mengambil air kemudian memercikan ke wajah Mua yang sedang terlelap. Kemudian dia hendak memercikan air ke wajah nyonya cantiknya itu. Apa kau sudah tidak ingin tanganmu berada di tempatnya? Olin baru sadar. Dia menggeleng kemudian menunduk. Maaf tuan. Ambil air yang lain. Olin langsung berlari mengambil air yang baru. Dengan hati-hati Alvano memercikan air ke wajah kekasihnya itu. Apa aku kelamaan tidurnya? Anidia yang masih mengumpulkan ingatannya melihat ke sekeliling kamar. Tidak baby, kamu tepat waktu. Sekarang ganti baju dulu. Setelah itu kita akan melangsungkan pernikahan kita, oke? Anidia mengangguk. Kemudian wajahnya terlihat bingung. Kenapa harus diganti? Kan ini gaun yang kemarin kita beli. Aku sudah sangat menyukainya. Ucap Anidia polos. Tapi aku sedikit tidak rela kalau orang-orang melihat tubuh kekasihku cantik ini. Bisik Alvano. Anidia melihat ke arah gaunnya. Perasaan biasa aja. Ya udahlah. Tidak ingin berdebat lagi, Anidia segera bangun untuk mengganti pakaiannya. Jangan bicara apapun padanya. Setelah mengatakan itu, Alvano langsung keluar meninggalkan para perempuan di sana. Usah sweet, aku baper. Ucap Zira. Mereka semua langsung tertawa. 20 menit kemudian akhirnya Anidia selesai juga. Kali ini gaun yang Alvano pilih sangat-sangat indah dengan tubuh Anidia. Masih warna sama seperti yang tadi putih angsa. Cuma ini kelihatan lebih mewah dari yang sebelumnya. Untung Alvano cepat menanggapi masalah ini. Sudah terpikir olehnya akan terjadi sesuatu, makanya dia menyiapkan gaun cadangan untuk kekasihnya itu. Kau sangat manis, Anidia. Puji sahabatnya. Anidia keluar dari sana diikuti oleh Bianti, Olen, dan yang lainnya. Di depan pintu sudah ada Jordan yang berdiri dengan sangat gugup. Kamu sudah siap? Mereka semua menoleh. Bukan seharusnya Jordan yang tanya ya. Kok malah kebalik? Siap, Nyo. Aku siap. Saking gugupnya Jordan hampir memanggil Anidia dengan sebutan nyonya. Jordan bebar-bebar kelihatan gugup saat ini. Gimana gak gugup? Anidia memintanya untuk menyerahkan dirinya nanti kepada Alvano. Jordan tidak menyangka kalau Anidia akan memilih dirinya. Meskipun tahu kalau Anidia tidak punya siapapun saat ini selain keluarga bibinya yang jahat itu. Kalau gitu ayo. Dia langsung menggandeng tangan Jordan. Sebenarnya Alvano sudah menyiapkan orang untuk mengantarkan Anidia nanti. Tapi Anidia menolak. Dia mengatakan kalau sudah ada seseorang yang akan menyerahkannya nanti. Alvano tidak menanyakan lagi siapa orangnya. Dia yakin pasti Anidia sudah memilih siapa yang cocok untuk mengantarkannya nanti. Jordan dan Anidia langsung turun. Mereka berjalan ke arah yang berbeda. Jordan dan Anidia menuju pintu yang sudah disediakan untuk mempelai wanita. Sedangkan para perempuan tadi masuk dari arah samping gedung mewah tersebut untuk menunggu sang pengantin nantinya. Ke-77, sah. Alvano sedang berdiri di depan altar melihat ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Dia berdiri dengan gagah dan tampan, antara senang dan gugup. Setelah lama menunggu, akhirnya yang ditunggu-tunggu masuk juga. Dia melihat kekasihnya yang bergandengan tangan dengan sahabatnya Jordan. Ternyata Anidia sudah memilih siapa yang akan menyerahkannya. Anidia dan Jordan menuju altar. Berjalan melewati orang-orang yang sedang menyaksikan mereka. Dia melihat keluarga bibinya yang duduk dengan anggun, dan para sahabatnya yang tersenyum menyambut kedatangannya. Di sana ada Pipit, Lisa, Zira, dan Olen. Mereka menggunakan gaun saft yang disediakan oleh sahabatnya Alvano. Anidia sendiri tercengang melihat kemewahan yang Alvano siapkan. Mereka sudah sepakat mengadakan acara sederhana. Tapi Alvano malah mengadakan acara yang sangat besar. Anidia terpaku pada satu titik. Tubuhnya langsung gemetar saat melihat wanita anggun yang duduk di bangku yang disediakan di sana.
Jordan yang melihat tatapan Anidia langsung menoleh ke arah yang Anidia lihat. Kau harus fokus, Alvano sedang menunggumu di depan. Bisik Jordan. Kemudian Anidia melihat ke arah Alvano yang sedang tersenyum menyambut kedatangannya. Anidia melangkah mendekati Alvano yang tersenyum ke arahnya. Senyuman yang sangat memabukkan bagi siapapun yang melihatnya. Tepat di depan Alvano, Jordan menyerahkan Anidia kepada sahabatnya. Alvano masih melihat wajah sedih Anidia. Entah apa yang sedang calon istrinya itu pikirkan. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sempurna, mereka mengucap janji suci satu sama lain. Berjanji akan selalu menyayangi pasangannya. Kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri, suara MC, dan tepuk tangan dari semua orang membuat Anidia tersadar dari lamunannya. Sekarang saatnya pengantin pria memasangkan cincin pada pengantin wanita, dan sebaliknya. Alvano petir membawa kotak kecil berwarna navy. Setelah membukanya, Alvano segera memasangkannya pada istrinya. Begitu juga dengan Anidia. Sekarang waktunya pengantin pria mencium pengantin wanitanya. Semua orang langsung heboh saat MC mengatakan itu. Tanpa rasa malu sedikit pun, Alvano mencium Anidia di kening kemudian turun ke bibir. Alvano mencium Anidia dengan durasi yang sangat lama. Terima kasih baby, ucap Alvano. Dia benar-benar sangat bahagia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kesampaian juga. Setelah acara pemberkatan dan acara pemasang cincin selesai, mereka melanjutkan dengan acara perpisahan. Semua anggota keluarga memberi ucapan selamat pada kedua mempelai. Orang yang pertama naik menemui Alvano adalah pria yang sudah tua. Selamat sayang, akhirnya kamu menikah juga. Kakek bangga sama kamu. Dan kamu cucu menantu. Jagalah dia. Jangan sampai dia berani macam-macam denganmu. Ucap pria tua itu. Baik kakek. Terima kasih sudah menghadiri acara kami. Anidia sudah pernah mendengar tentang kakeknya Alvano dari para pelayan. Kakek dari ibunya. Aku bukan bajingan yang suka menyakiti perempuan. Apalagi perempuan yang paling aku cintai. Alvano memeluk tubuh Anidia kemudian mencium bibirnya di depan sang kakek. Sayang, Anidia mencoba menenangkan suaminya itu. Hahaha, ya kakek tahu. Kamu adalah pria sejati. Kalau gitu kakek pamit dulu. Sering-seringlah datang ke rumah kakek nak. Ucap kakek Alvano pada Anidia. Pasti kek. Meski Anidia tidak yakin Alvano akan membawanya ke rumah kakeknya. Tapi dia juga tidak mau membuat kakek Alvano sedih. Setelah kakek Alvano turun, naiklah Tiara. Dia juga mengucapkan selamat kepada anaknya itu. Sama seperti kakeknya tadi, Alvano juga mengabaikan sang ibu. Setelah mengucapkan selamat kepada mereka, Tiara langsung turun. Apalagi sang putra sama sekali tidak memperdulikannya. Di samping Samuel, Sinta dan anaknya sedang mengumpat. Samuel sejak tadi menjaga mereka agar tidak melakukan kesalahan. Kalian boleh naik sekarang. Jangan buat Tuan Alvano murka. Peringatan yang Samuel berikan tidak main-main. Sinta mengangguk. Kemudian mereka langsung naik diikuti oleh Bram. Selamat ya sayang. Akhirnya ada yang mau menikah denganmu. Ucap Sinta seperti mengejek. Alvano langsung menatap tajam ke arah bibi dari istrinya itu. Ya bibi, aku bersyukur bisa menikah dengan laki-laki yang sangat menyayangiku. Semoga Sisil cepat-cepat dapat pria yang mau menerimanya. Balas Anidia. Alvano tersenyum tipis saat mendengar kata-kata istri kecilnya itu. Ya, tidak perlu kau katakan. Karena aku juga bakal menikah sebentar lagi. Balas Sisil dengan wajah kesalnya. Ya. Semoga aja ada yang mau menerima semua tingkah lakumu. Sisil hendak menjawab. Tapi Sinta langsung menariknya dari sana. Apalagi saat melihat tatapan tajam dari Alvano. Aku belum selesai bicara ibu. Jangan sampai kepalamu putus hari ini juga. Kita harus pura-pura baik sama Jalang itu. Jangan sampai dia membenci kita. Kamu gak lihat? Tadi aja dia tidak menganggap kita ada. Sinta masih kesal. Kenapa bukan keluarganya yang Anidia minta untuk menyerahkannya, tapi malah laki-laki yang mengancamnya kemarin. Saat Sinta ingin kembali duduk, dia terkejut melihat perempuan yang sudah bertahun-tahun hilang muncul di depan matanya. Rose, apa aku gak salah lihat? Sinta langsung mengucek matanya berkali-kali. Tidak salah lagi, memang benar. Ibunya Anidia ada di depannya sekarang. Sepertinya wanita cantik dan glamor itu hendak memberi selamat kepada pengantin. Anidia yang melihat ibunya mendekat langsung gemetar. Alvano langsung memeluk tubuh orang yang beberapa menit yang lalu menjadi istrinya itu. Baby, tenang oke?
Aku akan selalu ada di samping kamu. Bisik Alvano. Dia mengelus lembut rambut istrinya itu. Selamat Tuan Alvano. Ini ada sedikit hadiah dari kami, semoga Anda dan istri menyukainya. Ucap Rosella, ibu kandung Anidia. Anidia langsung gemetar saat. Terima kasih Nyonya Rosa. Anidia menoleh ke arah suaminya kemudian ibunya. Rosa. Kenapa Rosa? Bukankah yang di depannya ini wanita yang bernama Rosella? Ibu yang selama ini meninggalkannya demi kekayaan? Pikir Anidia. Selamat atas pernikahan Anda Tuan Alvano. Semoga kalian cepat mempunyai momongan. Ucap suami Rosa. Terima kasih atas ucapan kalian. Ucap Alvano singkat. Mereka langsung melangkah hendak turun tapi tiba-tiba. Apa kau tidak mengenaliku? Pertanyaan yang dilontarkan Anidia membuat kedua orang itu seketika menoleh. Maaf. Anda bicara dengan kami Nyonya. Ucap Rosa. Air mata Anidia seketika langsung jatuh. Dia tidak menyangka orang yang sudah melahirkannya bisa melupakannya dengan sangat mudah. Tidak. Bukan dengan kalian. Anidia langsung menghapus air matanya. Kemudian tersenyum manis ke arah suaminya. Rosa merasa familiar dengan mata gadis cantik di hadapannya itu. Dari awal Anidia masuk dia sudah merasa familiar dengan mata indah istri mafia kejam tersebut. Mereka mengangguk kemudian langsung turun dari sana. Kenapa sangat kebetulan? Ucap Anidia lirih. Maaf Sweetie. Aku yang mengundang mereka ke sini. Apa kamu tahu dia siapa? Anidia menatap lekat wajah suaminya. Ya, 2 hari yang lalu aku mengetahuinya. Aku tidak menyangka dia benar-benar tidak mengenaliku. Anidia melihat ke arah ibunya yang sedang berbicara dengan kolega bisnis yang lainnya. Tidak perlu mengingatnya lagi. Sekarang aku ada bersamamu. Alvano langsung mencium istrinya. Kemudian mereka melanjutkan acara tersebut dengan ceria. Seperti sahabatnya saat ini, mereka naik untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan sekaligus sahabat mereka. Tingkah petir benar-benar bisa membuat Anidia tertawa. Dia melupakan semua kesedihannya yang tadi karena tingkah laku petir. Anidia, kamu harus kuat untuk nanti malam. Pasti kekuatan Alvano akan bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ucap petir terkekeh. Aku akan selalu siap. Kamu tidak perlu khawatir. Anidia sudah biasa menghadapi orang-orang seperti ini. Alvano juga menyuruh Anidia untuk lebih berani lagi. Apapun yang Anidia lakukan Alvano mendukungnya. Ya, semoga aja besok kau masih bisa berjalan. Setelah selesai mendengar ocehan dari petir, para wanita yang sedang menunggu di bawah sana langsung naik saat melihat para laki-laki sudah turun. Sama seperti petir tadi, Pipit juga sama cerewetnya dengan laki-laki itu. Aku sangat bahagia akhirnya sahabatku yang ini menikah juga. Jangan lupakan kami Anidia. Kami benar-benar sedih. Pipit tersenyum sambil menangis. Lisa juga menangis memeluk Anidia. Diikuti oleh Zira. Zira yang masih takut pada Alvano tidak peduli. Dia memeluk tubuh orang yang akhir-akhir ini menjadi sahabatnya itu. Aku gak akan pernah lupa sama kalian. Kalian sering-seringlah datang ke rumah suamiku. Boleh kan sayang? Alvano tersenyum kemudian mengangguk. Apapun untukmu. Mereka tertawa bersama. Anidia sangat terhibur dengan kedatangan sahabatnya itu. Ke-78